apa yang lebih sering kita pikirkan? Apakah tentang kedosaan kita meratap, kita sedih, kita lalu tidak melakukan apa-apa? Atau kita bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita keluar dari diri kita. Kita kemudian berbuat kasih, melayani sesama. Karena justru Tuhan menyediakan pengampunan dan keselamatan setiap kali kita bisa keluar dari diri kita, kemudian menyapa sesama dan berbagi berkat kepada orang lain. Semoga dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita senantiasa diingatkan bahwa kita dipanggil untuk senantiasa memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Opa, oma, ibu, bapak, suster, bruder, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pada pagi hari ini di tanggal 16 September kita bersama-sama merayakan peringatan wajib dari Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Cyprianus, seorang uskup dan martir. Kedua tokoh ini menggambarkan bahwa dalam hidup beriman kita perlu senantiasa bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak pernah bekerja sendirian, begitu pula kita tidak pernah beriman sendirian. Maka semoga dalam perayaan Ekaristi ini kita dibimbing Tuhan untuk senantiasa menyadari rahmat persaudaraan dan persekutuan di antara kita, supaya kita dapat senantiasa bertumbuh di dalam iman dan juga kehidupan sebagai manusia. Untuk itu di awal perayaan Ekaristi ini, marilah terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga berkat doa mereka, kami tetap teguh kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah, Agunglah karya Tuhan. agunglah karya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya lestari untuk selama-lamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Referen. Agunglah karya Tuhan. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Agunglah karya Tuhan. Pangkal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang mengamalkannya memiliki budi bahasa yang baik. Dia akan disanjung sepanjang masa. Referen. Agunglah karya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari supir angkot. Bukan karena warna liturginya merah dan mengingatkan saya pada angkot yang berwarna merah. Akan tetapi kadang-kadang dari hidup orang-orang di sekitar kita, ada inspirasi-inspirasi kehidupan yang bisa membawa kita juga lebih dekat pada Tuhan. Pernahkah saudari-saudara membayangkan seorang supir angkot yang sedang katakan buru-buru mengejar setoran, lalu menghadapi jalan yang agak padat? Saya pernah membayangkan kenapa supir angkot itu nggak pernah nabrak, tapi pinter nyelip ke sini, pinter nyelip ke sana. Lihat ada ibu-ibu bawa motor, kalau sennya ke kiri belum tentu belok kiri misalnya. Dia sudah bisa memperkirakan itu. Dan ternyata yang dilakukan oleh para supir angkot itu, dia tidak melihat halangan-halangan yang ada di depannya, tetapi justru melihat ada celah apa yang bisa dilewati, sehingga dia bisa masuk dan mengendarai kendaraannya tanpa perlu menabrak hal-hal yang tidak perlu ditabrak. Dari hal ini, ketika saya mengerti kisah dari seorang supir angkot itu, saya tiba-tiba teringat akan inspirasi bacaan hari ini. Dalam hidup kita, kalau kita terus-menerus memikirkan tentang kesalahan apa ya yang nanti akan kita perbuat, kita cemas akan nanti kalau misalnya kita melakukan ini, nanti kita bisa gagal. Kalau kita melakukan itu, nanti kita bisa jatuh ke dalam kelemahan dan lain sebagainya. Setiap kali kita memikirkan resiko-resiko negatif, maka kita akan sampai kepada pengalaman itu. Ya kita akan jatuh ke dosa yang sama, ya kita akan jatuh ke kesalahan yang sama dan seterusnya. Akan tetapi kalau dalam kehidupan ini kita melihat peluang-peluang kasih, peluang-peluang untuk mewartakan dan menghidupi sabda Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita berpikirnya tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang kesucian, maka itu pula yang akan terwujud dalam hidup kita. Bahwa kita manusia lemah mungkin gagal, bahwa kita manusia lemah mungkin jatuh di dalam dosa. Akan tetapi yang kita pikirkan sekarang, apakah kita berpikir tentang dosa dan kelemahan kita, atau kita keluar dari dosa dan kelemahan kita berpikir tentang kasih, berpikir tentang bela rasa, berpikir tentang kemudian kepedulian tentang sesama dan lain sebagainya. Dan itulah yang dilakukan oleh tokoh di dalam bacaan Injil. Ia tahu bahwa dirinya berdosa. Ia tahu bahwa dirinya punya keterbatasan. Akan tetapi dia memilih bukan untuk terus meratapi dosanya tidak melakukan apa-apa, tapi ia keluar dari dirinya, berbuat sesuatu, berbuat kasih kepada sesama dan melayani sesama. Saya membayangkan kenapa orang-orang Farisi marah ketika melihat perempuan ini menggunakan minyak untuk membasuh kaki Yesus. Mungkin kalau mereka bisa berpikir, wah enak ya, yang beli minyak suaminya dihabisin sama istrinya buat bersihin kaki lagi gitu kan. Jadi sebuah pemborosan mungkin. Akan tetapi bukan itu saja, tapi kadang-kadang orang melihat ini orang udah berdosa, ngapain sih berbuat yang baik? Ngapain sih orang ini kemudian melayani? Udahlah ngurusin diri sendiri. Tapi Yesus mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Bukan keadaan diri kita yang menentukan terus kita bisa berbuat kasih atau tidak. Tapi apapun situasi hati kita, apapun saat ini yang sedang kita alami, kalau kita bisa keluar dari diri kita, kalau kita bisa kemudian melayani sesama, berbuat kasih, maka yang dikatakan Yesus menjadi nyata.
bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Maka pertanyaannya bagi kita sepanjang hari ini, saudari-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini, apa yang lebih sering kita pikirkan? Apakah tentang kedosaan kita meratap, kita sedih, kita lalu tidak melakukan apa-apa? Atau kita bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita keluar dari diri kita kemudian berbuat kasih, melayani sesama. Karena justru Tuhan menyediakan pengampunan dan keselamatan setiap kali kita bisa keluar dari diri kita, kemudian menyapa sesama dan berbagi berkat kepada orang lain. Semoga dalam perayaan Ekaristi hari ini kita senantiasa diingatkan bahwa kita dipanggil untuk senantiasa memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersabda, kalian tetap bertahan dalam segala kesusahan. Kerajaanku tersedia bagi kalian dan kalian akan makan minum bersamaku. Marilah kita berdoa. Tuhan perisai dan pelindung kami, kuatkanlah kiranya kami berkat santapan suci ini, agar kami mampu mengikuti teladan Santo Cornelius dan Cyprianus martirmu. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu, yaitu kabar gembira bagi seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, memberkati orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, memberkati seluruh harapan, niat baik dan cita-cita kita, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh diri kita sepanjang hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.